kita harus pegang dulu prinsipnya gitu ya, prinsip pemasangan akses cuci darah. Right access in the right patient at the right time for the right reason. Jadi aksesnya benar, pasiennya tepat ya, waktunya juga tepat, dan alasannya juga benar gitu. Nah, seringkali problem itu muncul ketika semua tidak right tadi, tidak benar atau tidak tepat ya. Misalnya pada usia yang muda, kemudian sudah banyak sayatan, ya, sayatan avisan di bawah, di atas, kanan, kiri. Ya, itu tidak akan terjadi bila kemudian kita melakukan pemeriksaan USG sebelumnya. Ya, sehingga yang kita buka atau yang kita siapkan itu adalah yang pasti, ya, angka jadinya avisan itu tinggi. Tapi kalau kemudian kita tidak mempersiapkan, tentu tidak tepat hasilnya nanti. Dan pembuluh darah harus dipersiapkan ya untuk ketersediaan akses cuci darah, ya bahkan untuk akses di masa yang akan datang. Nah, sebenarnya ada cuci untuk problem ginjal, ada peritoneal, ada hemo ya dialisis. Kali ini tentu kita membahas tentang akses pembuluh darah hemodialisis, dan ada beberapa diantaranya ya, akses itu ada CVC atau kateter Doubleman yang kita sebut biasanya, kemudian ada avisan, maupun juga selanjutnya ada Avigraph. Ya, National Kidney Foundation itu merekomendasikan avisan atau AV fistula ya, sama ya namanya, sebagai pilihan utama sebagai akses vaskular yang permanen. Bahkan ada kampanyenya itu namanya fistula first gitu ya. Nah, tapi di atas itu tentu yang sudah dilakukan oleh Pak Tony yaitu ya transplantation first tentunya ya, harusnya ya gitu, karena itu yang ideal. Nah, kemudian kita sering lihat ya akses pembuluh darah kateter ini salah satu yang ya tanda kutip paling problematik gitu ya. Dan ya tentu kita harus punya acuan ya, Kadoki mempertimbangkan pasien HD untuk memiliki akses avisan atau Avigraph ketika mereka sudah dinyatakan gagal ginjal kronis tahap akhir. Ya, mau sedikit bahas bahwa di Indonesia ya, dokter penanggung jawab primer tentunya adalah dokter penyakit dalam ahli ginjal ya, dan telah sepakat sebenarnya term yang dipakai adalah PGK ya, penyakit ginjal kronis. Jadi karena kalau kita term gagal itu adalah term yang tentu tidak tidak dalam positif ya, jadi optimisme gitu ya. Kemudian ya, kemudian avisan itu lebih baik patensinya ya, lebih ringan komplikasinya, dan disebutkan juga Pak tentu paling murah ya dibandingkan dengan alat ya. CDL atau catheter development dan Avigraph itu adalah alat. Alat itu pasti costly ya. Sedangkan avisan ya dari tubuh ya, pasien sendiri kan gitu ya, tidak kemudian perlu alat yang harus terus ganti gitu. Ya, asalkan tentu dipertahankan dengan baik. Kemudian infeksi pada aliran darah lebih rendah pada pasien yang mulai HD, pada avisan 64%, CVC 15%, graf itu 7,5%. Dan mortalitasnya lebih rendah pada pasien yang avisan dibandingkan dengan Avigraph dibandingkan CVC pada usia yang ya pada usia muda atau usia tua juga. Ya, artinya ini kita memang menyarankan avisan. Kateter dialisis ya, CDL atau DLC ya, dibalik-balik lah sama ya. Ada dua konektor ya, atau dua port ya, merah dan biru untuk vena, merah untuk arteri. Dan persiapannya tentu ya, rambut di daerah insersi misalnya ada apa namanya, cukup banyak itu harus dibersihkan dulu ya, bisa di subclavia, di jugularis, atau terutama yang di femoral ya, karena ada 3 vena yang biasanya ditargetkan untuk menjadi puncture untuk vena CDL.
dibersihkan dengan air, sabun, kemudian hilangkan lemak atau kotoran yang melekat pada kulit dengan menggunakan alkohol atau kemudian NaCl tentunya. Kemudian bila diperlukan ya antibiotik profilaksis ya sebelum CDL. Ya. Kemudian pemasangannya tentunya oleh tenaga yang ahli dan terampil. Kemudian fasilitas pencitraan ya bila memang diperlukan untuk kasus-kasus tertentu ya. Pencitraan itu bisa imaging untuk kontras ya misalnya, atau USG juga pencitraan ya, bisa dengan guiding gitu. Sterilitas ruangan ya dengan alat monitor ya, tensi, nadi ya. Oh, ini tadi saya sebut USG atau fluoroscopic guide. Kemudian barrier infeksi ya, pakai gaun yang steril ya, masker, penutup kepala ya, untuk yang operatornya tentunya. Dan juga untuk pasien biasanya dipakai ya, jangan lupa. Kemudian teknik aseptis, bedah yang baik. Dan kemudian biasanya kalau kita dengan atau pasien dengan CDL ya, karena ada portnya ya di sini atau di jugular, memang disarankan untuk tidak berendam ya. Karena apa ya? Karena ada tempat masuk ya. Jadi kalau ada air atau ya bahkan mungkin debu luar yang bisa masuk ya dihindari dulu ya untuk berenang. Jika terpaksa mandi dengan shower, menggunakan dressing transparan yang kedap air. Nah, penggantian dressing ya tentu kalau di rumah kita latih untuk mandiri, keluarga ataupun ada nurse mungkin yang ke rumah cuci tangan, pakai masker, sarung tangan yang bersih. Penggantian dressing sebaiknya dilakukan setiap sesi dialisis ya ini ya. Jadi jangan abai gitu ya. Sesi dialisis dibersihkan kateternya gitu ya. Kemudian 2% alkohol chlorhexidin direkomendasikan, kemudian salep antimikroba ya, tempat insersi, jaga dressing CDL tetap bersih dan kering ya. Kemudian waspada, jadi harus tahu apa atau bagaimana atau mulai infeksi itu harus tahu. Nah, merah ini pasti, artinya pasti kita harus khawatir, jangan abai. Kalau yang agak yang tenang begini ya, biasa coklat begini itu normal. Tapi kalau mulai merah ya, bengkak ya misalnya, atau bahkan keluar nanah ya, itu sudah infeksi itu. Jadi harus segera konsultasi ke dokter. Nyeri juga ya, jangan lupa. Tapi nyeri meskipun tidak ada luka bisa kadang-kadang ya karena tidak nyaman sebenarnya ya. Merahan, keluar nanah, demam, ada demam lagi ya, menggigil ya, rasa letih dan lemah ya. Dan ini ya tentu ini adalah obat-obatnya yang tentu harus konsultasi dulu ya pastinya, supaya tidak kemudian diobati sendiri nanti keliru ya. Nah, ini juga mungkin tips ya. Biasanya kita gunakan benang yang baik ya, benang yang tidak hitam begini. Hitam ini dia seratnya banyak ya, sehingga lebih banyak mengundang kuman untuk kemudian ikut masuk. Tapi kalau seratnya yang monofilamen yang warna biru biasanya itu ya, kayak senar begitu, itu lebih kecil potensi terjadi infeksi. Kemudian CDL yang harus dilepas ya. Biasa kalau udah posisinya infeksi berat ya, bahkan tidak sadar atau apa ya, itu port infeksi atau penyebabnya ini harus dilepas segera. Kemudian bila hemodinamik atau tidak stabil ya vitalnya, kemudian misalkan infeksi ya, metastasisi dari endokarditis, osteomielitis, kemudian tanda infeksi pada tunnel ya. Kemudian CDL misalkan sudah tidak dipakai lagi ya, sudah ada Avashan misalnya, atau bahkan sudah transplant. Nah, ini salah satu kapan CDL harus dilepas, adanya subclavian stenosis. Biasanya di sini ada CDL yang tangannya bengkak gitu ya. Harus dimulai dipikirkan, ya sudah mungkin dilepas, ini akan rilis gitu ya. Riwayat pemasangan dobulumen pada pacemaker sebelumnya di sisi yang sama, kemudian ada riwayat fraktur tulang belikat ya di sini. Kemudian tindakan diagnostik dilakukan, dilihat inspeksi, auskultasi, palpasi, venografi, ya, USG Doppler, ya. Sementara di suportif di bandage dulu supaya tidak lebih besar lagi, dielevasi, ditinggikan, diberikan salep topical silver, ya. Atau bila diperlukan operasi ya diligasi, Avashan-nya atau di balon angioplasti. Nah, apa saja sih penyebabnya subclavian stenosis ya? Ini kalau kita lihat ini secara anatomi,
ya pada pemasangan pacemaker kita biasanya masuk melalui vena, ya vena subclavia. Nah, biasanya kalau vena sudah di utak-atik ya, ini sama juga pemasangan debulumen kateter di sini, vena sama subclavian vein. Biasanya suka terganggu ketika setelah pelepasannya juga gitu, karena dinding pembuluh darah sudah tidak sama dengan yang belum pernah dilakukan prosedur itu. Nah, gambarannya lah seperti ini ya. Ini di kontras ya, kemudian ada pembuntuan di sini, hilang warna kontrasnya, berarti di sini ada pembuntuan. Ya. Akhirnya harus dibalon. Ini balon angioplasti subclavian vein, sehingga akhirnya lancar lagi, kempes biasanya. Apa itu aphesion? Ya, kita masuk ke aphesion, fistula sama ya. Atau kita sering juga bilang Simino. Ya, Simino itu nama orang sebenarnya. Brescia Simino itu ahli bedah dari Italia. Ya, merupakan shunting atau pintasan bahasa Indonesianya atau bypass ya. Yang dari arteri ke vena yang sengaja memang diciptakan untuk memudahkan akses hemodialisa. Tapi ada juga pasien-pasien mungkin Bapak Ibu yang ada di sini tidak sengaja ya karena ditusuk gitu ya kayak sate arteri vena kemudian terbentuk secara tidak sengaja gitu ya. Itu bisa juga, tapi memang akan lebih kuat yang disengaja karena dijahit satu demi satu dengan benang yang sangat kecil 7/0. Ya, kalau yang tidak sengaja kan berarti tidak ada jahitan, dia hanya menyatu begitu ya. Ya. Kemudian didapatkan dengan melakukan anastomosis, ya ini ya vena peripheral dengan arteri, dan simpelnya vena di bawah kulit yang dicangkokkan ke arteri dan nadi supaya mendapatkan sifat aliran seperti nadi, tapi aksesnya mudah untuk vena karena vena itu di superficial. Nah ini seperti ini ya. Ini ada vena cephalica, vena basilica, ya ini vena cephalica itu di atas. Kalau arteri itu kan yang merah ini di bawah. Jadi nusuk ya atau puncture untuk teman-teman HD ya, tentu mengarahnya ke vena, tapi venanya perlu lebih dinampakkan gitu ya. Makanya disambung dengan arteri. Nah, ini disambung begini, sambung atau nigraf ya. Ya, kemudian lokasinya pada pasien yang diperkirakan lebih dari 1 tahun aphesion lengan bawah ya. Apalagi usia muda, biasanya saya lakukan pada usia muda snuff box ya, persis di pergelangan tangan sini. Ya, di sini ini ada snuff box ya. Tentu harus diperiksa dengan USG supaya lebih tepat karena persis arteri dan venanya itu numpuk gitu. Jadi insisinya pun bisa 1 sentian. Ya. Kemudian lengan atas brachiocefalic atau brachiobasilik ya. Ini biasanya ada transposisi ya kalau teman-teman pernah dengar. AV graf ini bila semuanya ini sudah tidak ada begitu dan kita butuh graf dari tempat lain, biasanya suka kita sebelum graf dari sintetik ya, dari dacron atau politetrafluoroetilen, kita bisa juga pakai vena savena magna atau vena di kaki. Bisa di forearm ya, di lengan atau di brachial. Kemudian untuk pasien yang kurang dari 1 tahun ya, bisa kita mulai dulu yang di radiosefalik biasanya, baru kalau memang diperlukan brachiosefalik. Kemudian pemeriksaannya sebelum aphesion tentu diperiksa secara fisik ya. Saya selain anatomi di lengan, saya selalu mengkategorikan ya pasien-pasien ini berdasarkan latar belakangnya ya, yang dasarnya gitu ya. Misalnya apa usia. Kalau usia muda, saya lebih mengarahkan untuk yang posisi paling bawah kalau perlu snuff box tadi ya di lengan apa di pergelangan. Jadi antara jempol dan telunjuk ini ada vena arteri yang bagus. Usia muda pertimbangannya adalah nanti dia akan lama ya. Kalau kemudian kita langsung ke pergelangan lengan bawah atau bahkan lengan atas, cadangan kita akan habis gitu ya, lebih cepat. Nah, makanya pemeriksaan USG itu menghambat resiko kegagalan atau mencegah. Kemudian ukurannya ya minimum diameter vena 2,5 mili, diameter arteri 2 mili, dan yang nggak kalah penting lagi adalah kita harus merabakan arterinya, denyutnya seperti apa, kuat nggak, kuat dorong tidak. Nah di situ sebenarnya feeling kita akan muncul, oh ini kalau disambung akan jadi deh gitu. Ya gitu. Kemudian aphesion ideal, kita bicara aphesion ideal, patensinya lebih lama ya, komplikasinya lebih rendah. Ini tadi yang disebut kenapa disebut aphesion ideal ya.
Dan tentu pengawasannya sebelum itu juga kalau kita bicara tadi ideal ya. Kalau tidak ideal ya bisa jadi menimbulkan hal yang lain yang tidak ideal atau yang justru buruk ya. Steal syndrome ini steal itu kan mencuri ya, pencurian. Jadi alirannya tuh tercuri karena aphasia ya, aliran yang harusnya turun ke bawah ke jari-jari lengkap seperti biasa, ini kemudian tercuri kemudian balik ke jantung. Sehingga tangannya akhirnya iskemik istilahnya ya, dia kurang aliran. Gejalanya ini telapak tangan dingin, nyeri, kesemutan di ujung tangan, warna kebiruan, jari apalagi sudah menghitam, luka. Nah, jadi jangan sampai hitam atau luka. Kalau ada kebiruan, ada kesemutan, ada telapak dingin, periksa dulu supaya belum sampai ke kondisi yang lebih parah. Kemudian pseudoaneurisma atau ya ini saya rasa cukup banyak. Ini umumnya akibat tensi yang tidak dikontrol secara baik ya. Kita merasa tenang-tenang saja, tidak ada keluhan, tapi karena tensinya tinggi lama, jadi akhirnya membesar begini. Kayak balon yang ditiup ya dengan tensi yang tinggi. Jadi Bapak Ibu teman-teman perhatikan tensinya ya. Termasuk memang ya ada faktor lain seperti elastisitas pembuluh darah yang memang kita tidak bisa hindari ya, itu memang ada bakat juga. Nah, pseudoaneurisma ya pseudo itu ya terjadi cepat membesar hitungan jam hari, kemudian muncul bisa juga lama gitu ya. Nah, karena tergantung tensinya gitu ya. Kemudian muncul setelah ditusuk misalkan biasa ada bekuan darah ya atau clot atau trombus ya. Kemudian benjolan nyeri panas, berdenyut kuat dan kesemutan, kemudian warna kulit sama dengan sekitar atau berubah kemerahan atau hitam. Kalau aneurysmatic draining vein butuh waktu biasa berminggu-minggu atau bulan, kemudian muncul di daerah yang ditusuk berulang pada bagian aphasia, umumnya tidak nyeri, makanya dia cukup lama, kemudian warna kulit sama dengan sekitar. Nah ini sudah aneurysma dan infeksi. Nah ini ngumpul nih, awalnya muter gini lama-lama, kemudian ngejendol gini. Pada perabaan dia bisa berdenyut karena dorongan dari arteri, atau juga kita bisa auskultasi atau USG lebih tepatnya. Dari USG kelihatan oh ini cuma bekuan darah. Oh ini ada darah arteri yang bergolak atau darah aphasia yang bergolak, gitu ya. Nah ancamannya tentu infeksi pecah, perdarahan hebat ya. Dan ini cukup sering Bapak Ibu. Jadi sebisa mungkin sebelum terjadi itu silakan di atas dulu sebelum pecahnya. Sebenarnya nanti saya selalu punya prinsip bahwa pasien itu yang harus mengetahui lebih awal potensi apapun, ya, pecah dan sebagainya, itu feelingnya biasa lebih gede karena barang ini selalu dibawanya gitu. Nah, kemudian aneurysma puncture set seperti ini, tapi kalau kita yang ini adalah buttonhole ya, puncture-nya di tempat yang sama. Ini adalah metode buttonhole teknik adalah metode puncture di tempat yang sama, exact same holes. Kemudian menjadi creating tunnel tract. Ya. Ini bisa tidak nyeri karena sudah tebal, ya, sudah menebal. Tips mencegah komplikasi aphasia yaitu tentu penata laksanaan preoperasi, seleksi arteri dan vena, sangat hati-hati dengan melakukan USG, kemudian tandai target vena agar vena tidak diseksi berlebihan dan mengundang infeksi. Kemudian pada pasien yang gemuk, ya ada opsi juga untuk second transposisi atau juga mungkin satu tahap ya, tunggu akses matur, lepektomi, kemudian pasien iskemi punya riwayat iskemi tangan ya dengan dilihat dengan arteriogram. Dan hindari ketika ada bengkak yang sisi tangan kiri misalnya, kalau bisa ya jangan mengarah ke situ lagi gitu ya. Ya. Kemudian tips mencegah komplikasi yaitu follow up ya, pas operasi periodik, rule of 6 ya. Jadi ukuran ya, jarak dari kulit ya, macam-macam itu ya. Kemudian fasilitas maturasi aphasia USG bisa dengan histografi dan lain sebagainya, tapi saya simpel dengan USG saja lebih pasti dan auskultasi. Kemudian diperiksa aphasia-nya periodik. Kemudian peningkatan dengan seminar seperti ini, gathering dan leaflet, dan ini buku panduan yang tadi saya kasih tunjuk
ada beberapa hal yang kita siapkan, dan mengenali komplikasi secara dini, kemudian optimalisasi sistem rujukan bila ada komplikasi.